Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tajam Dialog. Sangat luar biasa sekali hari ini kita ngobrolnya Bapak sampai lupa waktu. Terlalu asik, gimana kalau kita minum dulu Bapak? Oke. Untuk melancarkan obrolan kita ya. Tadi kita sudah membahas mengenai program, salah satu program dari PDAM Jember yang telah berjalan selama periode kepemimpinan Bapak Adi ya Pak. Nah, sejauh ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya edukasi juga masih berjalan. Namun bagaimana halnya dengan kondisi yang ada seperti saat ini Bapak? Ya, ini adalah satu, artinya pada saat Mbak Prima menanyakan kondisi saat ini, masyarakat yang ada di sana pasti nyandaknya adalah COVID ya. COVID sendiri berhubungan dengan layanan PDAM yang harus tetap jalan. Yang kita lakukan adalah tentang, terus terang, terhitung dari minggu kemarin pembacaan awal ini, pihak manajemen PDAM tidak melakukan pembacaan meter Mbak. Kenapa tidak harus melakukan pembacaan meter? Itu juga salah satu program dalam rangka untuk menjaga physical distancing, menjaga jarak. Loh, kenapa? Terus gimana Pak? Kok nggak dibaca? Apa bisa ketemu? Nah, itu adalah kebijakan dalam ini sudah kita atur sebelumnya. Seperti kondisi kita juga menggunakan, walaupun tidak dibaca, juga ada program yang ke depan kita melalui spanduk sudah dilakukan, melalui brosur-brosur, juga kita melalui media, juga dalam rangka juga acara ini, kita ada yang namanya pembacaan meter secara mandiri. Bagaimana dan caranya pembacaan meter secara mandiri itu adalah kita melihat ataupun menggunakan, merespon masyarakat, bagaimana masyarakat ikut juga membaca, Pak. Kalau nanti misalnya secara pembacaan mandiri itu tidak dilakukan, pihak PDAM juga sudah melakukan acara bahwa akan digunakan pemakaian 3 bulan terakhir secara average, itu yang digunakan. Tapi kalau pembacaan meter yang dilakukan oleh pelanggan nanti secara mandiri, bahwa selama ini kan dibaca oleh pembaca meter, tapi mungkin 1-2 bulan ini dilakukan secara seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, pembacaan secara mandiri. Dan kalau tidak ada pembacaan secara mandiri dari pelanggan, pihak manajemen PDAM sudah punya, kan artinya kita juga punya bank data 3 bulan yang lalu pelanggan si A, kita juga punya berapa sih bulan ini, atau mungkin selama dia 10 tahun yang lalu kita juga punya data. Nah, kebijakan melalui SK direksi kemarin juga diambil 3 bulan terakhir Mbak, itu salah satu untuk menentukan rekening April, Mei dan seterusnya, seperti dengan waktu yang kapan sih batas daripada corona itu hadir. Iya, itu masih tidak bisa diprediksi sampai kapan pemberlakuan tersebut ya Pak? Ya, artinya kalau sampai pemberlakuan kita sih menurut daripada bagaimana program pemerintah dalam hal ini, kapan untuk cut off-nya daripada program ini. Selama tidak ada anjuran dari pemerintah untuk cut off, kita tetap seperti itu Mbak Prima. Baik, Bapak, adanya kebijakan terbaru dari pemerintah terkait pembacaan meter secara mandiri, apakah sudah diberitahukan kepada masyarakat luas, khususnya Jember Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga via media cetak, pakai spanduk-spanduk sudah berjalan 1 minggu kemarin, juga pakai pamflet-pamflet itu juga sudah digunakan. Melewat acara ini pun kita sampaikan. Artinya masyarakat sudah paham Mbak, secara baik itu di kota atau di cabang. Itu sudah kita umumkan ataupun by surat, dan itu di samping daripada spanduk, pamflet ataupun informasi lain, kita juga berkirim surat kepada pelanggan tersebut di wilayah mana. Katakanlah di Kaliwates atau Mumbulsari misalkan, kita sudah berkirim surat kepada aparat di sana untuk menginfokan seperti itu. Apakah sudah merata Pak? Info terakhir sudah merata semua, artinya masyarakat juga minta kepedulian tentang itu. Tapi pun kalau nanti masyarakat tidak melakukan pembacaan secara mandiri, seperti tadi Mbak, akan dilakukan seperti itu. Loh, ternyata pada saat kenyataannya kok terlalu besar. Kita masih ada yang namanya kebijakan daripada manajemen, tapi dilalui dengan permohonan berkirim surat kepada PDAM, pemakaian saya kok besar dan sekitar. Tetap kita gunakan karena memang harus seperti itu dengan program ini yang memang menjaga jarak. Itu ya tetap harus, itu yang kita lakukan untuk membantu program bagaimana COVID ini, karena program pemerintah sudah bagus Mbak. Kalau seperti PDAM tidak membantu program itu, kasihan pemerintah, kasihan dokter-dokter yang sudah bekerja sama seperti itu, capek loh Mbak. Terus terang informasi dari medsos bahwa menangani ini kan lebih capek. Artinya
suka atau tidak suka, PDAM sangat membantu program itu untuk mempercepat penyelesaian masalah. Ya. Mungkin ada dari masyarakat yang belum mengetahui kemudahan ataupun nanti kesulitan bagi para pelanggan dalam pelaksanaan pembacaan meter secara mandiri tersebut, Pak. Ya, jadi sudah kita sampaikan bagaimana cara membaca meter-meter tersebut. Kalau memang itu bukan hal yang mudah bagi masyarakat awam, membaca meter PDAM itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita juga mensiasati kalau pelanggan tersebut tidak bisa membaca, pemakaian 3 bulan terakhir itu yang menjadi rata-rata dibagi 3 sama dengan pemakaian bulan ini, Mbak. Berarti dengan adanya virus COVID-19 ini juga pelayanan yang diberikan oleh PDAM juga semakin ekstra seperti itu ya, Pak? Ya, artinya teknik terutama yang harus disampaikan. COVID ada atau tidak ada, pelayanan tentang distribusi menjadi sesuatu yang nomor 1, Mbak, di PDAM. Bagaimana juga kita juga PDAM dan masyarakat sudah berubah budaya, pola hidup sehatnya sudah jalan, suka atau tidak suka kita harus mensupport 100% walaupun ada program artinya dengan pembatasan jarak seperti ini. Itu juga salah satu tantangan, tapi sudah jauh-jauh sudah disiapkan oleh pihak manajemen dalam kendali ada di Pak Adi selaku direktur sudah disiapkan tentang itu. Baik. Bapak, dengan masa kepemimpinan Bapak Adi Setiawan tentunya juga diterima atau direspon baik oleh masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat, pelayanan dan juga program-programnya seperti itu ya, Pak. Apa sih kiat-kiat ke depan seandainya Bupati dan rakyat atau masyarakat Jember menginginkan Pak Adi kembali menjabat untuk periode kedua PDAM? Wow, ini menjadi program kedua dan seterusnya, Mbak Prima ya. Artinya gini, saya kira tetap Pak Adi sudah Pak Adi artinya berpengalaman di bidang PDAM ya. Kalau kita mau kita informasikan, Pak Adi di Jember itu sudah menjadi PDAM yang ketiga. Artinya sudah makan asam garam untuk tentang bagaimana mengelola PDAM. Hal itu juga saya kira respect daripada memang keinginan nanti dari stakeholder seperti itu, masyarakat menghendaki seperti itu. Program yang tetap adalah Sijau Emas Sijipam. Itu satu. Sudah teknik yang menjadi budaya di PDAM Jember, Pak. Dan yang kedua, bagaimana penyebaran PDAM semakin luas. 38 kecamatan itu salah satu PR yang berat untuk mengkondisikan bagaimana masyarakat di kota, di cabang, di mana katakanlah Kencong, Kalisat itu masih belum ada, Mbak. Kesana nanti kita, yang tahun-tahun ini mungkin masih Panti, Ajung yang kita kenal. Tapi kita kan tidak bisa terbatas di situ. Bagaimana program sekarang masih 47% cakupan layanan. Itu juga salah satu PR, di tempat-tempat lain ada 60-70. Nah itulah katanya program-program itu masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kalau pertanyaannya Mbak Prima seperti itu, saya kira secara kepribadian saya tahu Pak Adi, saya kira siap. Dan masih ada program-program lain yang disiapkan. Semuanya itulah demi kepentingan masyarakat Jember tentang program air bersih. Saya kira seperti itu. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat Jember sendiri, Pak? Kalau kita berbicara respon, dengan tahun 2017 tambah sampai sekarang 7.000 adalah salah satu bentuk respon masyarakat bagaimana mereka menginginkan. Pada saat Kongres PDAM tahun 19 itu kita juga undang juga Jember 1 TV dalam arti itu. Kita terus terang gampang, Mbak, dalam bahasa Jawa gampang. Bisa nggak kita mengundang 3.000 4.000? Kalau masyarakat nggak care, ternyata prestasi dari undangan itu gor dipenuhi sekitar 3.000 sampai 4.000 pelanggan. Itu artinya adalah bentuk bahwa masyarakat care, artinya masyarakat peduli tentang itu. 3.000 4.000 mengundang secara gratis kepada gor pada satu tempat bukan pekerjaan mudah. Pada situ kita gampang. Ternyata wah berhasil itu sampai ada kita juga mendapatkan salah satu penghargaan dari tingkat nasional. Terus top BUMD juga seperti itu salah satu bentuk komitmen bahwa Pak Adi dipercaya oleh masyarakat. Dengan 7.000 pelanggan dalam 3 tahun bukan pekerjaan mudah, Mbak. Apalagi di masyarakat di daerah sana yang kasarannya secara 3 bulan 4 bulan, Mas, nggih banyu sumur lo iso. Nah itu juga salah satu kendala. Kendala artinya itu perlu tantangan bagian pemasaran, bagaimana meyakinkan masyarakat. Kita menggandeng dari Puskesmas bagian sanitasi, memberikan edukasi masyarakat tentang ini loh air bersih, ini loh air sumur, kan gitu seperti itu. Tapi dalam hal ini saya tidak berbicara bahwa air sumur kurang bagus. Tapi kalau kita berbicara air bersih, yang kalau kita sudah setara sterilisasi, pakai bahan pengobatan sebelum menyampaikan masyarakat, itu salah satu bentuk menunjang program pemerintah dalam hal kesehatan. Karena untuk kesehatan air bersih yang kita gunakan. Baik, Bapak, apresiasi yang diraih oleh PDAM sangat banyak sekali, luar biasa ya Pak. Adakah program lanjutan atau mungkin program terbaru Pak nantinya dari PDAM itu sendiri?
Secara implisit Pak Dirut dalam hal ini tahun 20 atau tahun 21, tahun 20 masih ada di Jember. Tahun 21 Pak Adi mengalihkan masyarakat MBR, program MBR Pasang Baru Gratis, sedikit mengurangi yang di kota, tapi menambah yang ada di kecamatan. Dalam hal bagaimana menambah masyarakat yang di kecamatan, yang di sana, di luar sana, semakin banyak menikmati. Itu salah satu yang mau dikerjakan Pak Adi, dan berhubungan dengan itu adalah program Siji Oma Siji Bank, salah satu bentuk itu. Kalau sekarang sih mungkin prosentasenya masyarakat berpenghasilan rendah untuk pasang baru gratis itu masih banyak di kota. Tapi tahun 21 Pak Adi digeser. Ada program lanjutan ya Pak? Ada program lanjutan mengurangi persentase yang di kota, tapi menambah yang ada di kecamatan. Itu salah satu. Pastinya program tersebut juga sangat ditunggu nih oleh masyarakat Jember. Iya, sampai sekarang pun ada 3.000, 4.000 yang sudah list. Itu salah satu bentuk Mbak Prima tadi katakan bahwa bagaimana respon masyarakat. Salah satunya yang bisa dilihat adalah tambahan pelanggan selama 3 tahun adalah 7.000. MBR berjalan baik. Sebetulnya April ini sudah mulai pemasangan MBR Mbak. Ada bencana Jompo, nggak masalah, selesai. Yang belum selesai COVID Mbak, 19. Itu salah satu. Masih menjadi PR. Dan ini melanda juga PDAM ataupun perusahaan lain yang sifatnya berbentuk jasa layanan. PLN mungkin dalam ini pasti terdampak. Tapi saya kira seperti kita ataupun yang lain terdampak, tetap pelayanan kepada masyarakat menjadi yang nomor satu yang harus prioritas utama ya, tetap, Bapak. Tetap. Bapak, PDAM akan berubah status menjadi Perumdam Tirta Pandalungan. Apa sih Pak implikasinya? Wow, sudah dengar ya Mbak Prima? Ini dapat bocoran ini saya. Oh, sudah bocoran, tapi bukan dari saya loh. Karena ini kalau soal Perumdam Pandalungan adalah sesuatu yang keinginan Pak Adi dalam hal ini, itu juga bisa menjadi bagaimana tahun kedua Pak Adi memimpin, periode kedua maksud saya, memimpin PDM ke depan, itu salah satunya merubah daripada PDM menjadi Perumdam. Kenapa harus Pendalungan? Pendalungan kalau tidak salah saya berpikir adalah campuran Mbak ya. Nah, seperti Pandalungan, kenapa harus namanya Pandalungan? Di PDM itu ada bahan bakunya ya, itu dari air sumur, air sungai, air sumber. Penggabungan inilah yang untuk melayani masyarakat tetap Mbak. Air sungai pun kita juga ada istilahnya penggunaan bahan kimia, kaporit, artinya sampai ke masyarakat sudah menjadi standar kesehatan yang dari Depkes ataupun WHO itu seperti itu. Sehingga Pendalungan ini dikedepankan oleh Pak Adi karena di Jember pun terkenal dengan Pandalungan. Harus ke sana larinya biar masyarakat PDM apa namanya? Perumdam Pendalungan. Setelah saya dari beberapa sumber, mata air sungai ataupun dicampur jadikan satu untuk melayani sampai hari ini 40.000 itu menjadi gabungan satu, dinamakan Tirta PDM Pandalungan. Ya. Kita juga harus menggunakan Jember apa sih? Pandalungan. Menarik itu Mbak untuk ke depan. Karena sekarang di Jawa Timur masih Banyuwangi sudah. Jember dalam perjalanan proses untuk mungkin legalitasnya, tapi itu sudah dikemas dalam bentuk itu. Untuk realisasinya sendiri kapan? Ya mungkin secepatnya, karena harapan kami sih kemarin 20 akhir atau 21 awal sudah jalan Mbak, tapi dengan adanya ini. Terus sistem nanti akan juga dari Pendalungan itu ada yang digerakkan secara Pak Adi secara lebih modernisasi dengan ada sistem KPI. Seperti apa itu Pak? KPI itu Key Performance Index. Artinya menilai masyarakat nanti, menilai karyawan tidak hanya berdasarkan sekarang absensi itu, tapi enggak. Kalau KPI itu kita mengarah kepada lebih profesional Mbak. Katakan sebelum KPI, misalkan Mbak Prima kerjanya apa, misalkan di situ kan, ternyata ada salah satu yang, kok enggak dikerjakan sama Mbak Prima. Contoh itu akan mengurangi daripada take home pay-nya ada berhubungan dengan gaji. Itu salah satu profesional. Sehingga nanti ke depannya Pak Adi mengharap itu, kenapa harus seperti itu? Harapannya nanti ke depan kesejahteraan juga menjadi nomor satu Mbak. Tapi tidak melalaikan daripada layanan itu juga. Karena sistem KPI nanti berimbang Mbak. Artinya pekerja pegawai yang rutin, rajin, dan memenuhi target akan mendapatkan nilai lebih. Saya kira itu lebih fair. Daripada pendapatannya sama, ternyata yang satu rajin, yang satu enggak, ini juga akan menjadi dampak kepada manajemen secara garis luar. Bahwa ini juga akan digalang berarti nanti tahun 2021 memang Pak Adi mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kedua menjadi itu salah satu harapan Pak Adi untuk GPS secara manajemen di kantor, terus manajemen keluar menggeser MBR, pelanggan MBR gratis dari kota menjadi banyak yang ada di kecamatan. Saya kira juga pekerjaan yang tidak berat dalam hal ini bisa harus dikerjakan untuk Pak Adi dengan manajemen teman-teman yang harus digalang bersama.
yang secara menjadi 7.000 dalam ini ada yang tidak perlu ada salah satu adalah bentuk kepedulian daripada Bupati dalam hal itu mensupport bagaimana sih masyarakat di sana pakai PDAM tapi tidak melakukan pembayaran gratis hanya di Jember Mbak. Pasang baru gratis MPR hanya di Jember. Dengan begitu kita juga mendapatkan penghargaan MURI dalam hal itu pada saat di kongres itu juga MURI juga datang, itu salah satu penghargaan juga. Kita juga mendapatkan ranking 1 nasional oleh majalah Top BUMD tahun 18. Terus kemarin yang di Shangri-La juga kita ranking 1 di Jawa Timur untuk pelanggan 20.000, itu salah satu keberhasilan yang perlu saya sampaikan. Itu adalah bentuk kerjasama. Apa PDM tahu? Enggak. PDM juga dibantu oleh teman-teman mitra kerja, juga peran aktif daripada pemerintah daerah dan dibantu oleh masyarakat sekitarnya, baik pelanggan ataupun calon pelanggan. Itu juga salah satu yang mendukung program pemerintah PDM dalam hal ke depan. Karena tantangannya tidak semakin mudah, Mbak Prima, karena tambahan pelanggan juga harus diikuti oleh tambahan pasokan air. Itu salah satu yang harus dikondisikan. Berarti saat ini kita semua belum dapat bocoran ya Pak, kapan realisasi Perumdam Tirta Pandalungan ini? Ya, harapannya kemarin tahun 20 ini Mbak, harus menjadi, karena tidak gampang karena ada beberapa pasal yang harus dilakukan. Tahun 21 sih harapannya Pak Adi sudah menjadi yang, tapi lebih cepat lebih baik, karena ini sudah pekerjaan ini sudah 1 tahun yang lalu, karena mungkin di tingkat pemerintah daerah atau pusat masih ada gejala ini, mungkin ada faktor penundaan aja. Tapi kalau secara ini kita kerjakan sudah 1 tahun yang lalu untuk membangun dari PDAM menjadi Perumdam, itu sudah 1 tahun yang lalu. Kalaupun ini masih mungkin ada kendala yang mana sih pemerintah sekarang secara nasional juga disibukkan dengan acara bagaimana virus corona ini lebih cepat lenyap di bumi Indonesia itu aja. Baik, Bapak, dalam hal ini apa target yang ingin dicapai ke depannya? Jawabnya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.